Mohon hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, yakni thalabul ilmi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita tafakur terhadap diri kita sendiri, maka sungguh sangat tidak layak kalau kita hidup di alam dunia ini dalam keadaan sombong. Apa yang kita miliki hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah. Amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan. Jadi orang yang beriman ini adalah orang yang selalu melaksanakan amanah. Bahkan ciri orang yang munafik itu juga ada 3, diantaranya wa idza tumina khona, selalu berkhianat terhadap amanah yang diberikan. Kalau umpamanya bapak-bapak punya mobil yang mewah, ini adalah amanah. Tidak perlu kita menyombongkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena hanya sekedar titipan, amanah. Memberikan kepada kita kekuatan umpamanya ini juga amanah. Tidak layak bagi kita untuk menyombongkan diri. Dan amanah yang terbesar ini ternyata amanah yang terbesar ini adalah nilai-nilai agama. Sehingga dulu ini Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyerahkan amanah kepada langit, menyerahkan amanah kepada bumi, kepada gunung. Langit, bumi dan gunung menolak, tidak mau membawa amanah ini karena mereka merasa sangat berat. Dalam surah Al-Ahzab, kalau tidak salah ini ayat 72 mungkin kalau tidak salah. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menyerahkan amanah ini kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha, tetapi mereka semua menolak untuk mengembannya. Wa ashfaqna minha, mereka khawatir mereka akan khianat, mereka tidak akan bisa mengemban amanah tersebut. Wa hamalahal insanu, tapi manusia sanggup untuk mengemban amanah ini. Dan ini pernah ada satu pertanyaan. Ini kila lamma uridatil amanah ala Adam alaihi salam qala. Ketika amanah ini diserahkan kepada Adam, Adam berkata kepada Allah, Ya Rabb, wahai Tuhan, innas samawati wal arda wal jibala ma'azmiha wa sa'atiha. Kata Adam, wahai Tuhan, ya Allah, sesungguhnya langit-langit dan bumi serta gunung-gunung, beserta dengan besarnya langit dan luasnya langit, besarnya gunung dan luasnya gunung, besarnya bumi dan luasnya bumi, mereka semua tidak mampu mengemban amanah. Fa kaifa ahmilu ma'adofi, bagaimana aku akan bisa mengemban amanah ini sedangkan aku adalah makhluk yang sangat lemah.
Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-himlu minka wal qudratu minni. Emban saja wahai Adam, aku yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Maka ini sekali lagi kita bisa melaksanakan amanah ini karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Sudah Allah menitipkan sesuatu kepada kita, Allah juga yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Dalam satu riwayat, kalau Allah Ta'ala li Musa, dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menjelaskan amanah ini kepada Nabi Musa. Kenapa amanah ini manusia sanggup untuk mengembannya, untuk memikulnya, sedangkan alam dunia, langit, bumi, gunung-gunung tidak mampu untuk memikulnya. Bagaimana kata Allah kepada Adam, kepada Nabi Musa ketika itu, kata Allah, khudha wala takhaf. Ar-asahu fi 'aini fir'aun sa'banan 'aziman hatta khafu. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, Fir'aun ini ketika melihat tongkat, tongkat Nabi Musa mukjizat, ini juga adalah amanah. Ketika Fir'aun melihat tongkatnya Nabi Musa, ini Fir'aun melihatnya sa'banan 'aziman. Ini melihat adalah ular yang sangat besar. Khafu, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya itu merasa takut, sangat takut karena yang dilihat oleh Fir'aun dan bala tentaranya ini adalah ular. Makanya sa'ban. Makanya ada satu kata-kata, man la'ibas sa'ban fi kaffaihi hayhata ayyaslama min las'ati. Barang siapa yang bermain ular di tangannya, hati-hatilah, dia tidak akan terlepas dari gigitannya. Ini artinya apa? Kalau kita bermain api, hati-hati akan terbakar dengan api. Bermain politik dan sebagainya, hati-hati, kita sendiri yang akan nanti termakan oleh politik itu. Sekali lagi, ketika Fir'aun melihat tongkatnya Nabi Musa, ini berupa ular yang sangat besar, sehingga mereka merasa sangat takut terhadapnya. Wa araha fi 'aini Musa alaihi salam khashaban falam yakhub. Sementara ketika itu Nabi Musa ketika melihat tongkat yang berubah menjadi ular, ini Nabi Musa hanya melihat tongkat itu sebagai kayu saja, kayu biasa, sehingga Nabi Musa tidak merasa takut dengan tongkat itu. Wa kadzalikal amanah, demikian juga dengan amanah, aroha lis samawati wal ard sakilatan. Demikian juga dengan amanah, langit dan bumi melihat amanah itu sakilatan, sesuatu yang sangat berat. Seperti tadi, seperti Fir'aun dan bala tentaranya melihat ular yang sangat besar, takut. Ini juga sama. Langit dan bumi melihat amanah itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berat, sehingga mereka tidak mau untuk memikulnya. Fa'abaina ayyahmilnaha, sehingga langit dan bumi itu menolak untuk memikulnya, untuk memikul amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, dan merasa khawatir mereka berkhianat, mereka tidak mampu melaksanakan amanah tersebut. Wa araha fi 'ainil insan khafifatan, sementara manusia melihat amanah itu sangat ringan. Seperti tadi Nabi Musa hanya melihat tongkat itu sebagai kayu biasa, sementara Fir'aun dan bala tentaranya melihat tongkat itu sebagai satu ular yang sangat besar, sehingga mereka takut dan mereka tidak mau mengikulnya. Langit dan bumi sekali lagi melihat amanah ini seperti tadi, sesuatu yang sangat berat, sehingga mereka tidak mau untuk memikulnya. Sementara manusia mau mengemban amanah ini karena merasa amanah ini sangat ringan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini ada beberapa penjelasan tentang amanah. Apa saja yang termasuk ke dalam amanah? Mal hikmah, sebelum ke penjelasan tentang amanah. Mal hikmah fi annaha lam taqbil al amanah ma'al bi sya'niha. Apa hikmahnya sehingga langit dan bumi tidak mau menerima amanah? Padahal langit dan bumi itu besar dan luas, tapi mereka tidak mau menerima amanah. Wa hamalal insan ma'a dha'fihi, sedangkan manusia yang sangat lemah itu mau menerima amanah tersebut. Apa hikmahnya? Di sini ada satu penjelasan. Faqulna li'annaha lam takun zaqat ladzatal jannah. Karena langit dan bumi ini belum pernah merasakan nikmatnya kehidupan di surga. Wal insan kana qad zaqa ladzataha. Sedangkan manusia ini pernah merasakan betapa nikmatnya kehidupan di alam surga. Pernah merasakan kenikmatan surga. Siapa? Yakni Nabiullah, ayahanda kita semuanya, yakni Nabi Adam alaihi salam, pernah merasakan kenikmatan di dalam surga. Sehingga barang siapa yang bisa melaksanakan amanah, maka jaminannya adalah surga. Sehingga Adam mau mengemban amanah ini karena diiming-iming tadi, kalau mampu melaksanakan amanah tersebut maka jaminannya adalah surga. Ingin kembali masuk ke dalam surga. Maka sekali lagi, kita sebagai keturunan dari Adam, anak cucu Adam, kalau kita mampu melaksanakan amanah maka jaminannya adalah surga. Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Siapa yang berbahagia? Orang-orang yang beriman yang berbahagia diantaranya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. yakni orang-orang yang selalu menepati janji dan selalu melaksanakan amanah. Lagi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman yang selalu mampu melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Qala ba'duhum al-murad minal amanah. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-amanah, yang dimaksud dengan amanah, as-salawatul khamsu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sesuatu yang Allah percayakan kepada kita. Sampai Allah memanggil Rasulullah Muhammad SAW naik ke 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Apa? Karena Allah ingin menyerahkan satu amanah yang sangat besar, sholat 5 waktu. Saking besarnya amanah sholat ini, Allah langsung memanggil Rasulullah ke langit. Tidak hanya dengan turun ayat, berbeda dengan perintah-perintah kewajiban yang lain. Ketika Allah memerintahkan puasa, cukup turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup turun ayat. Ketika Allah memerintahkan haji, cukup turun ayat. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ketika Allah memerintahkan zakat, cukup turun ayat. Tapi ketika Allah ingin memberikan amanah, ingin memerintahkan kepada manusia sholat, tidak hanya cukup Allah menurunkan ayat, tapi Rasulullah sendiri yang dipanggil menghadap Allah. Maka sekali lagi, sebagian ulama berpendapat sholat 5 waktu itu adalah amanah. Berarti kalau kita tidak mampu melaksanakan sholat 5 waktu, berarti kita termasuk orang yang khianat, yang tidak bisa melaksanakan amanah. Qala Allah Ta'ala hafizu 'alas salawati was
sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat malam. Qala alaihi salatu wassalam, as-sholatu imaduddin, maka sholat itu merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, sungguh dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia adalah penghancur agama. Sekali lagi, sebagian ulama berpendapat bahwa yang disebut amanah ini adalah sholat 5 waktu. Hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadis. Ruwiya anna Aliyan karamallahu wajhah kana kullama dakhala waktu sholat. Ini pernah terjadi ketika datang waktu sholat. Ya. Maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, bagaimana kata Rasul? Faqala qad jaa waqtul amanah allati 'aradahallahu 'alas samawati wal arwal jibal fa abaina ay yahmilnaha. Kata Rasul kepada Sayyidina Ali ketika datang waktu sholat, Rasul berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, telah datang waktu amanah sebagaimana yang telah diberikan, yang telah ditawarkan kepada langit dan bumi dan gunung, mereka enggan untuk mengembannya. Rasul sendiri yang mengatakan bahwa amanah sholat 5 waktu itu adalah amanah. Qad ja'al amanah, qad ja'a waktul amanah, telah datang waktu amanah. Wa qala ba'duhum al-murad binal amanah al-aqdu. Di sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang disebut dengan amanah itu adalah anggota tubuh kita. Seluruh anggota tubuh kita adalah amanah. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita adalah amanah. Ketika kita punya mata itu adalah amanah. Apa amanah itu? Sekali lagi, sesuatu yang Allah percayakan kepada kita. Kalau Allah percayakan kepada kita, maka orang yang beriman pasti dia akan menjaga kepercayaan itu. Allah memberikan mata kepada kita, kata Allah perlihatkan kepada ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah. Tafakur, berpikir. Maka ketika kita mempergunakan mata kita diperlihatkan hanya untuk kemaksiatan, berarti kita tidak aman. Allah memberikan mulut kepada kita, mulut itu untuk mengajak kepada kebaikan, bukan untuk selalu membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Maka laksanakan amanah. Allah memberikan tangan kepada kita, kamu punya kekuatan dengan tangan. Kau bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Maka jangan kita abaikan ketika ada orang lain yang perlu bantuan kita diam saja, tidak mau memberikan bantuan, berarti kita sudah tidak melaksanakan amanah. Kita diberikan kekuatan. Kalau kita punya keluarga, punya istri, istri mampu untuk membuatkan air kopi, tapi kita mampu laksanakan. Nggak usah memerintahkan kepada istri. Kalau kita bisa masak, bisa mencuci, walaupun ada istri kita bantu mencuci dan sebagainya. Jangan merasa percuma atau saya punya suami, punya istri. Tapi kita kembalikan lagi bahwa yang memberikan kesempatan dan memberikan kekuatan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Allah memberikan kekuatan kepada saya melalui tenaga saya bisa bekerja, bisa berangkat ke kantor, pulang dari kantor saya di rumah bisa bekerja lagi. Allah yang memberikan amanah kekuatan ini kepada saya. Jangan pernah mengeluh. Sekali lagi, segala yang Allah berikan kepada kita, anggota tubuh kita adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Fal'ain amanatun yalzimu kaffaha 'anil haram, maka mata adalah amanah yang mesti kita jaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, jagalah pandangan.
Wal batnu amanatun, perut juga adalah amanah yang wajib kita jaga perut ini dari an-idkhalil haram, dari sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, benda-benda atau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik riba dan sebagainya. Wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan pernah memakan harta riba. Rentenir dan sebagainya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Ini ada kadang-kadang orang siapa yang kemarin mati tabrakan artis ya. Nah, kan itu berebut ingin mengasuh anaknya ya, mati anaknya. Ada yang berebut kan ingin mengasuh anaknya. Kenapa? Ya, karena ingin hartanya. Yang yatim diteangan, yang yatim diteangan, ngebenar, diteangan, yang ngurus yatim. Padahal ini kata Rasul, seburuk-buruknya rumah adalah rumah di mana ada anak yatim dan anak yatim itu diterlantarkan. Apalagi hak-hak anak yatim itu dimakan. Punya warisan, kemudian dia urus, padahal bukan mengurus. Iya dia urus, dikuruskan yatimnya, dia sendiri gemuk, dia menggemukkan sendiri. Ini diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, secara aniaya, innama ya'kuluna fi butunihim nar, maka sesungguhnya dia memakan dalam perutnya itu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, nanti dalam kehidupan di akhirat dia akan dijerumuskan ke dalam neraka sa'ir. Lagi bahwa perut juga adalah amanah yang harus kita jaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walisan amanah, mulut juga adalah amanah yang wajib kita jaga. Di antaranya anil ghibah wal fahsy, dijaga dari suka membicarakan keburukan orang lain. Ghibah, kalau orang suka ghibah, selalu kesenangannya membicarakan keburukan orang lain, ini berarti dia sudah khianat terhadap Allah, terhadap apa yang telah Allah amanahkan kepadanya. Kamu nih sudah diberikan mulut, kamu bisa berbicara fasih dengan mulut, bisa nyaring suaranya kemana, kian kemari, datang ke sini, datang ke sana, bolak-balik dan sebagainya. Hanya untuk apa? Berkumpul. Hanya untuk apa? Hanya untuk membicarakan keburukan orang lain. Ini sudah tidak aman. Padahal keburukannya sendiri ini sangat luar biasa banyak. Makanya kata Roma Irama itu kan, semut di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, saking besarnya kesalahan sendirinya tidak terlihat, tapi kesalahan orang lain yang sangat kecil pun dikorek terus terlihat. Kumaha laguna tadi? Mengapa kau suka? Kalau Ustaz Faiz. Nah, ini sekali lagi kita banyak menyia-nyiakan amanah. Mulut juga adalah amanah yang harus senantiasa kita jaga dari ghibah dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Makanya dalam Al-Quran juga kan qad aflahal mu'minun, diantaranya juga wa'anil lagwi mu'ridun dan sebagainya, termasuk berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Orang yang beriman akan menjauhi dari pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, dari perbuatan yang tidak ada manfaat. Wal udhun amanah, demikian juga telinga adalah amanah yang harus senantiasa kita jaga. Anistima'il munkarat wal manahi, dari mendengarkan sesuatu yang munkar dan yang dilarang. Sudah mulut membicarakan keburukan orang lain,
Kita telinga kita juga sama ingin mendengarkan keburukan-keburukan orang lain. Teman ayah informasi, kemari, abdi mah apal ya. Ayeuna wah rame di status dan sebagainya. Nah, ya Ustaz, ya, merkosa 12 santri, wah mardimennya wah, dan sebagainya. Nah, maka ini adalah aib saudara-saudara kita yang harus kita tutupi sebenarnya. Betul, ini kita serahkan saja kepada yang berwajib. Dan memang ini sudah mencemarkannya, di antaranya mencemarkan Ustaz Ateh. Ini pencemaran yang luar biasa ini. Tapi lihat reaksinya di masyarakat, wah ramainya luar biasa. Tapi keburukan-keburukan kita sendiri kadang-kadang kita ingin ditutupi. Kita ingin ditutupi keburukan-keburukan kita, tapi kenapa kita masih suka membuka keburukan-keburukan, masih suka membuka aib-aib orang lain? Maka sekali lagi, telinga kita, mulut kita adalah amanah yang harus senantiasa kita jaga. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan berbuat, jangan berbicara sesuatu yang kita tidak ada ilmu di sana, tidak ada pengetahuan di sana. Wa qala ba'duhum al-murad min al-amanah al-Qur'an. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang disebut dengan amanah ini adalah Al-Qur'an dulu. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Qur'an ini kepada langit dan bumi. Langit dan bumi tidak mau mengembalikan, berat ya Allah. Pada gunung-gunung berat ya Allah. Tapi manusia sanggup untuk menerima amanah itu. Sehingga di sini ada ini satu keterangan sedikit lagi. Satu keterangan. Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah li lauhil mahfuz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, akan berkata pada hari kiamat, berkata kepada siapa? Kepada lauhil mahfuz, ya lauh, wahai lauhil mahfuz. Ainal amanah allati auda'tu indaka. Ya. Mana amanah yang telah aku titipkan kepadamu? Ya. Bukan Allah tidak tahu, ini betul-betul memberikan satu kebesaran kepada manusia, kepada Muhammad. Yakni Al-Quran, kata Allah. Ma sona'ta biha, apa yang kau perbuat dengan Al-Quran tersebut? Fayaqulu Lauhil mahfuz ini berkata, ya Rabb, wahai Rabb, wakaltu biha Israfil, aku telah membankan Al-Quran ini kepada Israfil. Ditanyakan lagi kepada Israfil, fayaqulullahu ta'ala ya Israfil, ma sana'ta bi amanati, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat terhadap apa yang aku amanahkan kepadamu pada Al-Quran. Israfil pun menjawab, fayaqulu ya Rabb, ya, aku telah membankan Al-Quran itu kepada Mikail. Mikail berkata, aku membankan Al-Quran itu kepada Jibril. Summa yas'alu Jabrail, kemudian Allah bertanya kepada malaikat Jibril, fayaqulu ma sana'ta bi amanati, apa yang kau perbuat terhadap Al-Quran, terhadap apa yang ku amanahkan kepadamu, terhadap amanatku. Fayaqulu Jabrail alaihi salatu wassalam, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rabb, aku salamtuha ila habibika Muhammad, aku telah menyerahkannya Al-Quran ini, telah menyerahkannya amanah ini kepada kekasihmu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulullah ta'ala, hadu habibi Muhammad birrifqi, faja'a Jabrail alaihi salatu wassalam, faqala ya Muhammad, dan sebagainya. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa amanah ini adalah Al-Quran. Sampai ditanyakan kepada malaikat ini, sampai kepada malaikat Jibril, kata Jibril, amanah ini telah aku berikan, telah aku turunkan, telah aku sampaikan kepada kekasihmu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amanah yang terbesar adalah Al-Quran. Maka ini kalau kita membuat sandiwara, ini Al-Quran itu, ini kalau kita membuat satu skenario, Al-Quran itu skenario ya. Di alam dunia ini sudah ada dalam Al-Quran. Kalau kita misalkan apa istilah
alur cerita ini alam dunia itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi sebelum Allah menciptakan alam dunia ini, Al-Quran sudah terlebih dahulu ada. Sehingga pantas kalau ketika itu Allah akan menurunkan amanah kepada langit dan bumi, Al-Quran. Di langit dan bumi merasa berat sekali. Di manusia, kenapa tidak ada? Tapi Nabi Muhammad, dalam satu riwayat, Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi, tapi ruhnya Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allahu a'lam bishawab. Bapak-bapak yang saya hormati, masih banyak ternyata ini penjelasan tentang amanah. Yang jelas ada satu ringkasan bahwa ternyata amanah itu adalah nilai-nilai agama yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang amanah, sehingga kita akan meraih kehidupan yang sangat bahagia dan beruntung, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih lagi dalam kehidupan di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.